Hari ini aku sedang menghadiri pembukaan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 yang dilaksanakan di Jakarta dan dibuka oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Nah, kira-kira keseruannya seperti apa? Silahkan simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai dengan opening video tadi bahwa kali ini aku sedang menghadiri opening dari Kongres Bahasa Indonesia ke-12 yang dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Hotel Sultan Jakarta gitu ya. Nah, lokasinya nggak jauh dari Gelora Bung Karno teman-teman. Nah, sekedar informasi saja bahwa aku hadir dalam acara ini karena memang aku lolos seleksi gitu ya. Dan seleksinya dia dilaksanakan sejak awal tahun 2023 yang mana para pesertanya harus membuat esai yang membahas tentang kebahasaan ataupun literasi ataupun sastra gitu teman-teman. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara sahabat, Direktur UNESCO Indonesia, yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri, yang kami hormati para kepala lembaga pemerintah dan kementerian, para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah dan kementerian, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bahasa Indonesia and the more than 700 local languages in the country carry a rich heritage tied to diverse worldviews, cultures, knowledge systems. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Bisa saya cukup? Baik, terima kasih Mas Menteri dan Bapak Aminul Aziz berkenan untuk berada tetap di atas panggung. Nah, jadi kebetulan aku mengangkat tentang bahasa daerah yang mana perkembangan bahasa yang ada di Madura tentunya begitu ya, dan aku lolos seleksi dari sekian ribu mungkin ya menjadi 153 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan luar negeri. Nah, jadi bangga banget aku bisa hadir di acara ini. Dan ini dia kegiatannya ya. Jadi kegiatan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 ini akan dilaksanakan selama 4 hari kurang lebih. Dan hari ini adalah hari Rabu, sedang ada pembukaan gitu ya, yang sudah dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak dari Badan Bahasa gitu ya. Dan sekedar informasi lagi bahwa kali ini adalah kali kedua aku bisa mengikuti kegiatan dari Badan Bahasa gitu teman-teman. Setelah sebelumnya tahun 2020 aku juga lolos seleksi tingkat nasional mengikuti Bimtek Literasi Digital, Sastra Digital yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Dan kali ini salah satu kebanggaan juga bagi aku sendiri karena bisa lolos dalam acara ini, yang mana acara Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Seperti itu teman-teman.
brainstorming. Udah prinsip dasarnya adalah buku-buku terseru yang ada di dalam Indonesia dan juga dari luar Indonesia yang bisa kita terjemahin. Udah kita print jutaan, kita distribusi ke sekolah-sekolah yang tingkat literasinya terendah. Jadi sebenarnya filsafatnya itu sederhana banget gitu untuk meningkatkan dan itu lumayan berhasil karena di daerah-daerah 3T itu saya selalu dengar kabar-kabar pada saat buku itu datang, kita latih gurunya, kita display seperti di toko buku, jadi semuanya harus berjejer di situ. Kita buat sesi-sesi membaca tiap hari untuk sekolahnya, gurunya diajarkan gimana cara read along, ya kan? Dan akhirnya anak-anak Pihak saja, beberapa pihak saja. Ada yang bilang katanya karena bangsa Indonesia ini memang tidak punya kultur membaca. Kita adalah kultur lisan. Jadi membaca itu bukan satu kegiatan yang membudaya dan betul. Nah, ini kalau misalnya memang merupakan satu lompatan, saya rasa itu nanti kita harapkan juga ya di luar daripada penggunaan itu di dalam sidang-sidang. Saya rasa juga kita perlu melihat program-program yang ada di kita untuk bagaimana memperluas penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Karena kalau misalnya diakui sebagai bahasa Indonesia, tapi tidak ada yang menggunakan bahasa tersebut, tidak ada yang memahami bahasa tersebut, tentunya tidak akan percuma saja. Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang tentunya kita perlu lakukan dan juga program yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita bicara mengenai bagaimana kita memperluas kantor-kantor perwakilan yang memang perlu menjadi sentra-sentra dari budaya Indonesia. Kita juga. Jadi kegiatan ini dibuka oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim serta pembicaranya juga ada di Lestari ya teman-teman sebagai pegiat sastra. Terus dibuka juga oleh Stefani Giannini perwakilan dari bidang pendidikan dari UNESCO teman-teman. Jadi acara ini bukan hanya berlaku secara nasional saja gitu ya, karena memang acaranya juga bertaraf internasional. Karena apa? Karena tujuannya adalah bahasa Indonesia itu akan dijadikan bahasa, kalau nggak salah ya, akan menjadikan bahasa ASEAN gitu, kalau nggak salah gitu teman-teman. Dan memang pembahasannya akan dilaksanakan besok dan beberapa hari ke depan, terutama 3 hari, dan puncaknya nanti tanggal 28 Oktober tepatnya pada hari Sumpah Pemuda teman-teman. Jujur aku merasa bahagia dan bangga sekali bisa menjadi bagian dalam kegiatan Kongres Bahasa Indonesia ke-12 tahun ini atau kali ini gitu ya. Karena memang kalau kita melihat untuk masuk ataupun menjadi peserta dalam kegiatan ini cukup sulit ya teman-teman. Kita harus membuat esai yang mana hal itu bisa atau membutuhkan riset gitu ya teman-teman, butuh pembahasan lebih mendalam dan sesuai dengan bidangnya gitu. Dan kebetulan kenapa kok aku mengambil pembahasan tentang bahasa daerah, karena memang aku orang Madura gitu ya, dan aku sedikit tahu gitu tentang perkembangan bahasa yang ada di Madura. Setidaknya sebagai pendidik aku bisa melihat gitu teman-teman tentang kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat Madura, meskipun nggak mahir-mahir banget gitu ya. Dan mungkin gitu aja keseruannya untuk kegiatan opening Kongres Bahasa Indonesia ke-12 ini. Semoga bermanfaat dan harapan aku gitu ya, semoga 5 tahun ke depan aku bisa hadir lagi dalam kegiatan Kongres Bahasa Indonesia ke-13, yang mana katanya KBI 13 ini merupakan 100 tahun bahasa Indonesia teman-teman. Jadi keren banget gitu ya, dan aku berharap bisa hadir juga dalam kegiatan KBI 13 nanti. Nah mungkin gitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan bagikan ke semua sosial media yang teman-teman punya supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghasilkan video bermanfaat lainnya. Oke, jangan lupa tonton video lainnya ya, kegiatan selama Kongres Bahasa Indonesia ini. Ada pameran, ada beberapa kegiatan lainnya. Pokoknya aku juga keliling-keliling di sekitar hotelnya juga teman-teman, tempat aku menginap gitu ya.
Dan pokoknya silakan ditonton video lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga rezekinya lancar dan bisa pokoknya banyak deh rezekinya gitu ya. Oke, terima kasih, bye.